Assalamualaikum, halo semuanya, and welcome to my channel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Anissa Aprilia Asrul dan saya adalah mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan reaksi saya terhadap suatu video yang pastinya akan membuat kita semua bertanya-tanya, apakah semua tokoh yang menganut paham komunis Marxisme adalah ateis? Yuk, langsung saja kita saksikan video itu bersama-sama. Check it out! Disclaimer terlebih dahulu, dalam video kali ini saya tidak berniat untuk menyudutkan pihak manapun, dan niat saya semata-mata adalah untuk memberikan fakta sejarah yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Adanya gerakan komunisme dan berbagai macam peristiwa yang muncul dari gerakan ini. Dan di Indonesia dikenal dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan berbagai macam organisasi underbawnya. Maka jangan kita lupakan sejarah yang kelam ini untuk kita selalu mengambil pelajaran darinya agar jangan terulang lagi. Karena ini adalah kehancuran bagi umat manusia dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Dan yang paling berbahaya adalah kekufuran dan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla Sang Pencipta. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengingatkan 5 bahaya ideologi komunis yang akan merusak kemanusiaan seseorang, menghancurkan keimanan dan agama seseorang. Yang pertama adalah mereka tidak beriman atau mengingkari pokok-pokok keimanan. Pondasi-pondasi keimanan mereka tidak memilikinya. Mereka ingkar, mereka menentang. Contohnya jemaah sekalian, dan ini yang paling besar, mereka tidak beriman akan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Oke, di sini saya akan memberikan mungkin sedikit komentar saya terkait video yang pertama. Kalau menurut saya sendiri, pendapat dari Ustadz tersebut tidak bisa saya salahkan, tapi tidak bisa juga dibenarkan ya. Karena kalau kita tarik dari garis sejarahnya, apalagi pada masa Orde Lama, PKI dan umat Islam ini sempat berseteru di peristiwa PKI Madiun. Nah, ditambah lagi dengan adanya propaganda dari masa Orde Baru melalui film G30 SPKI yang setiap tanggal 30 September selalu kita tonton, yang dimana dalam film itu sendiri digambarkan kalau orang PKI itu merupakan ateis. Nah, apakah itu benar? Nah, di sini saya sudah menyediakan salah satu video yang memiliki pendapat berbeda dengan video yang pertama, dan bisa dibilang cukup menarik untuk kita bahas. Dan menurut saya nggak kalah menarik dari video pertama. Tan Malaka. Oke. Tan Malaka itu juga PKI. Dia pernah diundang ke Uni Soviet ngomong, bagaimana supaya gerakan kiri ini maju? Kita harus bersama-sama dengan gerakan pan-Islami. Dulu lawannya siapa? Dulu lawannya adalah kolonialisme, ya kan? Bagaimana kita bisa memberangus kolonialisme? Harus ada gerakan antara pan-Islamis dengan kaum kiri. Gitu loh. Dan Tan Malaka itu ngomong di Komintern. Lu tau Komintern nggak? Komintern itu adalah kumpulan negara-negara komunis. Ada Uni Soviet itu, ada siapa-siapa. Dia ngomong dalam bahasa Jerman. Yang terbata-bata, dibilang dalam buku sejarah itu, dalam bahasa Jerman yang terbata-bata. Kalau itu ditarik sekarang, ya bisa jadi. Jadi kalau mau mengalahkan, ini musuh besarnya ini apa? Anti demokrasi kan? Oke, tadi kita sudah menyaksikan video kedua yang telah saya tayangkan, dan tentunya ini membuat kita semua bertanya-tanya. Kok bisa ya ada seorang tokoh yang menganut paham komunis Marxisme, tapi tokoh itu justru membicarakan mengenai
mengenai paham komunis, tapi bersamaan dengan paham pan-Islamisme di hadapan sidang yang dihadiri oleh negara-negara komunis. Siapa sih tokoh tersebut? Yuk kita langsung bahas. Pandangan bahwa penganut komunis adalah ateis berasal dari pernyataan salah satu tokoh yang mencetuskan ideologi Marxisme, yakni Karl Marx. Nah, Karl Marx dikenal dengan pernyataan kontroversialnya, yakni agama adalah candu, dan ateisme menjadi bagian penting dalam ideologi yang ia cetuskan. Meskipun komunisme dalam teori Karl Marx dan beberapa pemimpin seperti Lenin berakar pada ateisme dan kritik terhadap agama, namun dalam praktiknya, terutama di Indonesia dan beberapa negara lainnya, ada tokoh komunis yang beragama dan tidak mengadopsi ateisme secara ketat. Salah satu tokoh tersebut adalah Tan Malaka. Di sini ada salah satu buku yang akhir-akhir ini saya baca yang merupakan karangan Tan Malaka yang berjudulkan Islam dalam Madilog. Dalam bukunya ini sendiri, Tan Malaka menceritakan bahwa ia lahir dalam keluarga Islam yang taat di sebuah daerah bernama Suliki di Sumatera Barat. Ibunya yang bernama Rangkayosina kerap kali menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW kepada Tan kecil. Bahkan menurut beliau dalam bukunya ini, beliau tak sengaja menyucurkan air mata ketika mendengar penuturan dari sang ibu. Dari buku ini juga, Tan menceritakan bahwa sejak kecil ia sudah fasih dalam menafsirkan Al-Quran dan menjadi guru muda di daerahnya. Saat pergi belajar ke negeri Belanda, Tan bergaul dengan banyak bacaan baru yang sedang naik daun kala itu. Salah satunya adalah Marxisme. Pada tahun 1917, Revolusi Rusia pecah dan berhasil menurunkan kekaisaran terbesar di Eropa pada kala itu, yakni Kekaisaran Rusia. Kabar keberhasilan revolusi ini berhembus dan menebar bibit-bibit optimisme pembebasan ke banyak telinga anak muda kala itu. Salah satunya adalah Tan Malaka. Setelah terpapar Marxisme, terutama pada filsafat materialisme, dialektika atau MDH, pandangan Tan tentang Islam menjadi cenderung bersifat materialis. Dalam bukunya ini sendiri, Tan menceritakan bahwa ia membeli salah satu buku sejarah Islam dan Arab yang ditulis ke dalam bahasa Jerman dan Belanda, dan kerap kali di masa-masa studinya, di waktu-waktu senggangnya, Tan membaca buku ini. Nah, dari buku ini juga lah pandangan Tan Malaka tentang Islam itu menjadi berbeda. Ketika bicara tentang konsep tauhid, yaitu pengakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tan mengaitkannya dengan sejarah, ekonomi, dan politik masyarakat Arab pada kala itu. Menurutnya, masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad SAW datang cenderung terbelah dalam banyak suku dan masing-masing menyembah bermacam-macam berhala. Akibatnya, bangsa Arab terperosok dalam konflik dan perang yang berkepanjangan. Tan menjelaskan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang menekankan konsep Tuhan yang Esa merupakan jawaban atas perpecahan dan konflik yang terjadi saat itu. Nah, pada tahun 1919, Tan kembali ke Hindia Belanda dan sempat menjadi pengajar bagi anak-anak kuli di perkebunan di Delhi, Sumatera Timur. Dalam rentang tahun 1920 dan 1921, Tan berpindah ke daerah Jawa. Di sana, ia menghadiri Kongres Sarekat Islam di Yogyakarta pada Maret 1921. Saat itu, organisasi terbesar di tanah Hindia itu tengah dilanda perpecahan antara faksi SI Putih versus SI Merah. Pada Oktober tahun 1921, setelah
Semaun meninggalkan Hindia, Tan ditunjuk sebagai ketua PKI. Di bawah kepemimpinannya, PKI membentuk komite haji untuk mendesak pemerintah Hindia Belanda agar mempermudah penyelenggaraan ibadah haji. Saat Kongres PKI pada tahun 1921, Tan menegaskan perlunya aliansi Islam dan komunisme. Dalam salah satu pidatonya, Tan mengatakan kalau perbedaan Islamisme dan komunisme kita perdalam dan lebih-lebihkan, kita memberikan kerentanan kepada musuh yang terus mengintai untuk melumpuhkan gerakan rakyat di Indonesia. Itu kata Tan Malaka dalam pidatonya di Kongres PKI pada tahun 1921. Dukungan Tan terhadap strategi aliansi Islamisme dan komunisme tak hanya getol disampaikan di tubuh PKI, tetapi juga di forum komunis internasional. Pada Kongres Komunis Internasional atau Komintern yang diselenggarakan di Moskow pada tahun 1922 tanggal 12 November, Tan Malaka menyatakan bahwa komunisme dan pan-islamisme dapat beriringan. Ia bahkan berpendapat bahwa gerakan komunisme tidak akan berhasil menghampas kolonialisme dan imperialisme tanpa bekerja sama dengan pan-islamisme. Nah, pidato tersebut termuat dalam salah satu website yang kebetulan kemarin saya temukan, yakni dari website www.marxist.org. Linknya akan saya letakkan di bawah. Baik, di sini saya akan mengakhiri video saya kali ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa tidak semua tokoh yang memiliki paham komunis Marxisme itu ateis. Nah, salah satunya itu adalah Tan Malaka. Nah, Tan Malaka sendiri memandang bahwa komunisme dan pan-islamisme itu harus dapat berjalan bersamaan karena keduanya itu sama-sama menentang penindasan kolonialisme dan imperialisme. Nah, gimana pendapat kamu setelah menyaksikan video ini? Terus komentar kamu di bawah ya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.